ikut UAS dan UTS. Kemudian itu terkait nilai ya. Nah, untuk komponen penilaian itu hak prerogatif saya. UAS dan UTS itu adalah nilai kalian. Tugas dan juga kuis itu juga nilai kalian. Namun ada nilai yang ada pada diri saya yang boleh saya berikan kepada mahasiswa saya yang saya anggap perlu dan saya anggap patut dikasih nilai lebih. Contoh, siapa di sini misalkan si Aliza Ayu dapat nilai UAS-nya dan UTS itu 70. UAS 70, UTS 70. Namun karena saya lihat dia aktif, saya naikkan nilainya jadi 90. Nah, itu prerogatif saya tambahkan nilainya. Namun kalau kalian ternyata biasa-biasa saja, ya udah, apa yang kalian dapat di UAS dan UTS itulah nilai kalian. Nggak bisa saya ubah-ubah. Kita sportif di sini. Nah, kemudian selanjutnya terkait absensi. Ini kita akan mengikatkan diri nih ya. Saya mengajarkan kalian tentang aturan hukum dan aturan main dalam hukum. Ketika kalian jaga absen kalian selalu hadir, minimal maksimalnya itu 100%, atau minimalnya kalian tidak hadir 2 kali saja dalam pertemuan. Namun tidak hadirnya ini ada kabar. Ya, artinya 80% kalian hadir dalam perkuliahan saya, nilai kalian sudah saya kasih B. 80% saja kalian hadir, kalian saya kasih B. Namun yang ketidakhadiran tadi itu harus ada alasan, harus ada kabar ke saya, gitu. Jadi penilaian sama saya, ternyata mahasiswa saya menghargai saya, dia nggak masuk pun dia kabari saya, gitu. Itu maksudnya. Jadi masalah absensi ini sangat penting. Jangankan yang tidak hadir, yang hadir saja pun terkadang nggak masuk ke otak dia apa yang saya sampaikan, apalagi yang nggak hadir gitu loh. Makanya absensi ini sangat penting. Minimal kalian hanya boleh 2 kali tidak hadir. Itu pun harus pakai alasan yang logis. Nah Pak, bagaimana kalau misalkan saya sampai 3 kali tidak hadir, 4 kali tidak hadir, atau 3 kali lah? Ya itu hak prerogatif saya. Mungkin saya kasih nilai C, ataupun B-nya B rendah, gitu. Itu masalah penilaian ya. Kita sepakat sampai di sini ya. Karena saya tak mau nanti ketika nanti saya memberikan nilai, menginput nilai, ada nilai yang saya berikan tidak sesuai sama yang dia harapkan, dia komplain. Namun dia komplain nggak membawakan bukti-bukti yang kuat nih. Kita kan anak hukum. Kalau cakap-cakap aja, Kota Medan pun bisa kita bilang punya ayah awak ya kan. Padahal kita nggak ada sertifikatnya kan, gitu kira-kira. Nah, tapi kalau misalkan kita berargumentasi, argumentasi kita itu ada buktinya. Saya kasih misalkan kalian D, tiba-tiba komplain lah misalkan si Nadia, Pak saya kok nilai saya D. Apa yang bisa meyakinkan saya bahwasanya saya keliru memberikan Nadia itu nilai D? Ini Pak, ini bukti absensi saya. Ini Pak tugas saya. Ini Pak UAS saya. Ini. Oh ya, saya mungkin keliru. Selesai, saya ubah. Tapi kalau nggak ada memang Pak, tapi tolonglah Pak, masa gara-gara nilai Bapak berikan IPK saya rendah, itu nggak bisa kita. Kalau nggak, gugatlah ke pengadilan. Nah, kira-kira gitulah. Ini kan bahasa hukum gitu. Gugat ke pengadilan, berarti siapa yang wan prestasi di sini? Padahal kita kan sudah mengikatkan perjanjian di sini. Nah, jadi dari awal perkuliahan ini saya sudah mengajarkan kalian tentang apa itu aturan hukum. Ini kita ikat bersama. Ya. Jadi enak mainnya gitu loh. Saya manusia, pasti ada salah ketika memberikan nilai. Semester lalu banyak kali saya memberikan nilai itu yang keliru. Mungkin karena penginputan nilai itu kan barisnya itu kan, absensi kalian itu kan terlalu rapat gitu loh. Jadi misalkan abjadnya Nadia sama Nur itu kan sama-sama N. Terkadang nilai yang bagus itu ternyata si Nur, saya buat pula si Nadia. Salah-salah seperti itu sering terjadi. Makanya seandainya sah, kalian punya ada bukti yang kuat, gak ada masalah, bilang sama saya ubah. Kalau memang itu benar, kekeliruan ada di saya. Tapi kalau misalnya memohon,
tolonglah Pak, ini Pak, saya pernah juga, ini Pak, ada titipan kue dari mama saya Pak, katanya. Nah, kacau kita, perkara kue nilai berubah ya kan. Nah, hal-hal seperti itu jangan sampailah terjadi. Itu maksud saya. Jadi kita sepakat di sini ya, absensi minimal kalian dapat 80% aja kehadiran, kalian sudah bisa dapat B dari saya. Namun saya yakin dan percaya kalian semua pasti ingin dapat A. Bagaimana cara mendapatkan A yang saya bilang tadi? Kehadiran 100% kalau bisa, kalaupun tak bisa 100%, ada kabar yang menyampaikan kepada saya bahwasanya kalian itu tidak dapat hadir dengan alasan yang jelas. Kemudian nilai penambah lagi apa? Nilai penunjangnya, aktif di kelas, sering memberikan pertanyaan, sering menjawab pertanyaan. Akhirnya saya kenal sama kalian karena kalian aktif. Bukan saya kenal sama kalian karena kalian itu nakal, jarang masuk, gitu kan, telat masuk kelas dan lain sebagainya. Hal-hal positif lah yang membuat saya bisa kenal sama kalian. Kira-kira gitu. Sejauh ini kontrak perkuliahan yang kita buat ini, ada yang kurang sepakat atau ada yang kurang paham? Silakan ditanyakan. Sepakat kira-kira? Oh ya, satu lagi, masalah materi perkuliahan. Saya nggak tahu e-learning kita sudah berjalan atau tidak ya. Tapi tadi pagi saya cek belum berjalan. Karena saya itu setiap mau melaksanakan perkuliahan, saya selalu upload materi perkuliahan di e-learning. Namun saya buka e-learning saya, belum masuk belum masuk kelas kalian. Hukum acara perdata reguler 1 klaster 2 4B. Belum masuk. Begitu. Jadi belum bisa saya upload materi perkuliahan. Jadi kalau biasanya kalau mau secara Google Meet ataupun secara tatap muka langsung, 1 hari sebelum pertemuan saya selalu mengupload mata kuliah kepada kalian, gitu loh, di e-learning masing-masing. Jadi bisa dicek di e-learningnya, jadi bahan bacaan sama kalian. Ada yang kurang sepakat tentang kontrak perkuliahan kita tadi? Ini macam-macam ini ya yang baru-baru masuk. Nggak mungkin saya ulang-ulang lagi cakapnya ya kan. Apalagi puasa ini, saya puasa. Kacau kita baik-baik kayak cakap, nanti aus kita ya kan. Jadi sampaikanlah sama kawan yang baru masuk. Tadi Bapak itu bilang begini, kesepakatan dan segala macam. Ya. Artinya saya pingin kalian tak berjarak sama saya. Saya pingin kalian itu nggak mempunyai jarak sama saya. Saya pingin saya itu kalian anggap teman, kawan diskusi, namun tetap juga pada koridor bahwasanya saya ini dosen kalian. Artinya beradab dan beretika. Karena saya lebih senang kita tuh tak berjarak, kita tuh berkawan, kita tuh seperti abang dan kak adik gitu ya. Jadi ilmu yang saya berikan masuk. Mungkin karena kita tatap muka seperti ini jadi kurang asik. Tapi biasanya kalau di kampus saya lebih senang secara tatap muka langsung karena bisa lebih aktif gitu. Jadi hal-hal yang kalian rasa perlu kalian tanya pun silakan langsung ditanya. Bahkan seandainya kalian ada permasalahan hukum di dalam keluarga kalian atau lingkungan kalian, kita pecahkan bersama di kelas, gitu kan? Ada yang kurang paham tentang kesepakatan yang saya sampaikan tadi? Cukup? Kalau begitu kita putuskan ya hari ini ya, bahwa apa yang telah kita sepakati tadi menjadi kontrak perkuliahan kita untuk menjalankan perkuliahan hukum acara perdata ini sampai nanti di pertemuan ke-16. Oke ya, kita sepakat. Jadi kalau seandainya nanti ada yang komplain, saya tinggal tarik satu orang, kau jadi saksi. Kemarin kita cakap apa? Cok kau sampaikan lu sama kawan kau yang komplain ini. Dia nggak ada bukti, tapi mohon dia macam mana? Nah, kira-kira gitu lah. Karena kita anak hukum, harus ada bukti saksi, bukti surat dan yang konkret gitu loh. Karena kita kan belajar tentang hukum acara perdata ini, perikatan. Bisa dipahami ya? Baik, kita masuk ke substansi.